Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Alhamdulillah Cinta. Oke guys, teman-temanku semuanya, saya akan membahas kali ini tentang mahar gitu ya. Apa sih mahar itu ya? Mahar itu merupakan salah satu kewajiban dari sahnya suatu pernikahan gitu ya. Di dalam Islam kita sudah diajarkan. Jadi di dalam hadis Sahih Bukhari bahwasanya mahar itu diberikan, dan bahkan di Ibnu Majah juga ya, mahar itu diberikan untuk menghalalkan farjinya wanita. Farji itu adalah kemaluan wanita, seperti itu ya. Jadi diberikanlah mahar seperti itu. Dan jangan sampai kita salah kaprah ya tentang mengenai mahar, pengertian dari mahal ini ya. Dan banyak lagi yang meriwayatkan di suatu hadis ya, yang mana artinya itu adalah sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah ya. Ini hadis riwayat Ahmad. Tapi kebanyakan orang-orang tuh salah kaprah. Salah kaprahnya di mana? Ya, ini kan sebaik-baiknya mahar adalah yang diberikan itu yang paling mudah, bukan murah ya sayang, bukan murah. Beda kan, ada ya orang dengan penghasilan tinggi, istilahnya mampu lah ya, tapi dia memberikan mahar hanya 100.000 rupiah. Apakah itu layak disebut mahar? Atau mungkin 1 juta dan lain sebagainya. Jika dia mampu memberikan lebih, maka sebaik-baiknya mahar adalah memberikan yang terbaik. Karena kebanyakan orang itu mensalah tafsirkan, mensalah artikan dengan adanya hadis tersebut. Hadis yang dimaksud ini mudah ya. Kalau misalnya bagi kamu itu mudah untuk mendapatkan miliaran rupiah, why not? Kamu memberikan mahar 1 triliun, kamu memberikan mahar yang kamu mampu gitu. Dan mahar ini memang tidak ada patokannya. Cuman kita flashback, kita beriktibar bagaimana di zamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau memberikan mahar pada istri pertamanya, yaitu Siti Khadijah, dengan 20 unta guys, 20 unta muda. Kalau sekarang itu zaman dulu ya, zaman dulu, masih zamannya saya itu masih 25 rupiah masih berlaku ya, atau mungkin sen, zaman dulu 1 sen 2 sen masih berlaku kayak gitu ya. Kalian tahu itu zaman dulu Nabi Muhammad, Nabi kita, memberikan mahar pada istrinya yaitu 20 unta muda. Nah, kalau dikonversikan di zaman saat ini, 20 unta muda itu berapa sih? Nilainya itu kalau dihitung rata-rata kurang lebih 400 jutaan guys ya, kurang lebih 400 juta seperti itu. Itu di 2024 kemarin penafsirannya. Sekarang 2025 mungkin bisa lebih gitu ya, 400 jutaan lebih gitu ya. Dan kepada Aisyah 500 dirham. Berapa sih 500 dirham itu? 500 dirham itu setara dengan 200 gram emas ya, karena setiap 1 dirham itu 0,9 berapa gram emas gitu ya, dikalikan 500 gitu kan. Ini 500 dirham. Jadi Masya Allah gitu ya. Dan apa ya, emang itu bukan patokan. Dan kalian tahu orang termiskinnya di sana, kita kasih contoh lah seperti hanya Ali ya, Ali bin Abi Thalib, suami putri baginda Rasulullah, yaitu suami Fatimah. Dia kan hanya memberikan mahar baju perang. Baju perang di zaman dahulu itu guys, itu mahal ya, mahal. Jadi baju perangnya itu kalau misalnya dijual mungkin setara dengan 2 ekor unta gitu ya. Jadi lumayan mahal. Apa ya, unta merah gitu ya. Jadi nggak main-main gitu. Cuman di sini ini kan tentang mahar ya. Jadi
terserah, kan itu biasanya mahar yang dipintakan itu adalah si wanitanya, kamu mau mahar apa, seperti itu gitu kan. Nah, kalau misalnya wanitanya meminta sesuatu yang sedikit, ya berikanlah yang sesuatu yang spesial. Mungkin untuk hadiahnya ini oke lah, ini mahar permintaanmu segini, tapi ini hadiah dariku, seperti itu. Jadi bagaimana Islam itu benar-benar mengagungkan seorang wanita gitu, karena wanita itu spesial guys ya. Wanita itu bukan hanya sekedar wanita, karena wanita itu apa ya, wanita itu adalah apa istilahnya, yang akan memberikan generasi kepadamu gitu, generasi penerusmu gitu kan, yang akan memberikan keturunan-keturunanmu, seperti itu. Jadi muliakanlah dia gitu ya. Jadi ini tentang mahar. Mahar itu memang tidak ada batasnya. Itu mahar itu adalah yang paling mudah. Ingat, saya garis bawahi, diingat teman-temanku yang aku cintai, mudah, bukan murah ya. Mudah kalian dapatkan. Kalau murah kan, udahlah kasih cincin emas 1 gram aja. Nggak gitu juga ya guys, atau uang 100.000 aja, nggak seperti itu. Itu tergantung kemampuan kalian. Kalau memang kalian benar-benar gak mampu, kalian mempunyai hafalan Al-Quran, dijadikan sebagai mahar. Hafal nih, aku hafal Al-Quran 30 juz atau berapa juz, itu dijadikan sebagai mahar, sah-sah saja ya, itu diperbolehkan ya, ada hadisnya. Dan atau mungkin mempunyai hafalan hadis gitu, tidak apa-apa, kalian ajarkan kepada istrinya, karena sang istri laki-laki itu juga bertanggung jawab untuk membimbing istri kalian, seperti itu. Jadi sepandai-pandai apapun seorang wanita, seorang istri, dia tetap butuh perhatian, dia tetap butuh pendidikan, seperti itu ya. Kenapa? Karena wanita itu makhluk yang mudah remuk, mudah rentan. Di hadis-hadis Sahih Bukhari dan juga Ibnu Majah dijelaskan juga bahwa wanita itu ibaratnya seperti halnya gelas-gelas kaca ya. Gelas-gelas kaca, gimana gelas kaca? Kalau kamu salah sedikit aja, nyenggol sedikit, dia akan pecah. Bagaimana menyusunnya? Seperti itu kan? Gak akan bisa kembali sebagai halnya yang seperti semula. Pantulan cahayanya tidak lagi kembali seperti semula. Jadi seperti itu. Jadi di sini jangan mau kayak maharnya besar atau apa, perlu digarisbawahi yang mudah ya, bukan murah, mudah. Dan satu hal lagi, Nabi Muhammad itu rayakanlah pernikahan kalian. Merayakan pernikahan itu juga termasuk sunnah ya, walaupun dengan 2 ekor kambing atau seekor kambing, karena pada zaman beliau itu beliau menyunahkan seperti itu. Itu apa sih guys? Itu sebagai tanda syukur kalian. Masa kalian gak mau bersyukur gitu? Pernikahan itu adalah penyempurna ibadah kalian ya, penyempurna ibadah kalian. Jadi masa kalian ingin menyempurnakan, kan kita tuh kalau lagi single, kita ibadah gimana itu kan pahalanya berapa, dan ketika kurang seperempat atau sepertiganya, dan kalau kita sudah menikah, maka sempurnalah ibadah kita itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iya, patut dan layak untuk kita rayakan, tapi digarisbawahi juga jangan sampai fokus hanya ke situnya saja dalam hal merayakan. Kan kebanyakan orang-orang kan konsep pernikahannya seperti apa, pengen yang megah, yang mewah, itu nomor kesekian menurut saya. Emang iya sunahnya seperti itu, cuma yang lebih dipentingkan lagi adalah ilmu fikihnya, yaitu mempelajari tentang pernikahan, bagaimana sang wanita melayani suaminya, dan bagaimana sang suami ini benar-benar bisa menjaga wanitanya. Karena guys, kebanyakan ya banyak laki-laki yang gak bisa menjaga hati atau perasaan wanitanya gitu kan, sering nyindir-nyindir lah, tidak pernah memuji istri, padahal itu, mohon maaf ya,
Nabi Muhammad SAW itu sangat romantis, tapi keromantisan itu tidak harus kalian pamerkan di luar rumah ya. Romantis itu hanya ada di dalam rumah ya, tidak diketahui orang gitu ya. Cukup tahu paling yang dilihat tuh paling kayak gandengan tangan. Kalau yang romantis-romantis lain seperti halnya candaan-candaan itu wajib kalian lakukan. Keharmonisan keluarga itu, keawetan rumah tangga ya berawal dari situ. Komunikasi yang baik gitu, puji istrinya, dipuji masakannya, dipuji apapun itu, kalian gombal gitu, itu malah Allah apa ya, berpahala gitu ya. Kalian berbicara dengan istri, berbicara yang baik ya, diajarkan istrinya pendidikan gitu. Jadi kalau misalnya dalam suatu keluarga itu hubungannya baik gitu ya, maka insya Allah 99% anaknya akan menjadi anak yang soleh. Kalau anaknya saja melihat kelakuan bapaknya memperlakukan ibunya dengan semena-mena, kayak membentak-bentak gitu, apa ini tidak menunjukkan kasih sayangnya pada seorang istri, sungguh ya, uh, Allah itu melaknat laki-laki yang seperti itu gitu, dan tidak menyukai. Begitupun sebaliknya, wanita yang gak bisa menjaga dirinya, wanita yang sudah bersuami tapi kok masih berleha-leha maksudnya apa ya, iya, pergaulannya tidak dijaga gitu loh, tidak membatasi gitu ya. Dia dengan seenaknya gandengan tangan, rangkulan, foto bareng dengan cowok yang bukan mahramnya, itu enggak menjaga marwah seorang wanita, tidak menjaga yang namanya apa, perasaan suami. Aku ini adalah seorang istri, aku punya suami, aku harus jaga suami aku baik ketika ada dia maupun tidak ada. Maka dari itu, orang itu pilihlah apa ya, orang yang bertakwa gitu ya. Pemimpin itu yang bertakwa, wanita itu yang bertakwa. Artinya bertakwa itu apa? Takwa itu adalah takut ya, takut sama Allah, bukan takut sama omongan tetangga, bukan takut tidak ditemani, atau bukan takut tidak viral, atau takut ini dan itu, takut soal keduniaan, bukan hal itu ya. Tapi takut benar-benar takut sama Allah gitu, takut akan azab Allah, seperti itu. Jadi itu ya, pertama wajib. Jadi tentang mahar ini adalah kewajiban, merupakan kewajiban yang harus kalian penuhi, dan mahar itu harus ditanyakan pada calon kalian, pada calon istri kalian mau mahar apa gitu, dan kalian harus terbuka ya. Jadi di sini kunci keharmonisan rumah tangga juga ya, kalian harus jujur dari awal. Pertama itu harus saling menjaga perasaan masing-masing, nggak cuman yang satunya menjaga perasaan pasangannya, yang satunya nggak. Timpang gitu kan, terjadi ketimpangan. Kayak orang jalan itu kan harusnya kan sama serasi begini ya, tapi kalau yang satunya apa ya, tinggi, yang satunya rendah, maksudnya satunya menghargai perasaan pasangannya, yang satunya EGP, nggak peduli dengan pasangannya mau diapain terserah, nah itu pincang. Nah kalau pincang itu kan nggak sempurna, maka ibadah kalian sama Allah juga nggak sempurna gitu. Jadi kalian menikah itu bukan karena kasihan atau apa, tapi benar-benar niat karena Allah. Dan satu hal lagi, untuk para orang tua, jangan pernah ada yang namanya memaksa gitu. Itu termasuk dosa juga, akan melibatkan dosa juga, karena anaknya dijadikan korban, cucunya jadi korban, seperti itu. Kalau kalian dipaksa nikah, di zamannya Nabi ada di kayak istilahnya perjodohan gitu ya, boleh berjodoh kan, dikenalkan dulu, kalau misalnya cocok lanjut, nggak cocok ya udah, seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi pemaksaan atau penekanan gitu, karena itu akibatnya fatal banget. Orang apa ya, kenapa bilang seperti itu, orang yang berdasarkan pilihannya aja kadang amblas di tengah jalan gitu, putus tengah jalan, apalagi yang berdasarkan perjodohan gitu, dipaksa-paksa nikah. Di zamannya Nabi juga ada, saya pernah menerbitkan buku ya,
yang judulnya, dan di situ kan saya mengutip dari hadis-hadis Nabi ya, hadis Nabi yang sahih, di mana di situ ada seorang wanita ketika itu dipaksa menikah sama ayahnya, tapi wanita itu nggak mau. Ini untungnya ada Nabi ya waktu itu di zaman beliau, lalu kemudian lari kabur ke Nabi dan melaporkan kejadian apa yang dia alami. Maka dia dinikahkan sama ayahnya, dinikahkan dengan laki-laki yang tidak dia sukai, tidak dia cintai. Saat itu juga Nabi langsung memutuskan pernikahan yang berjalan, nggak ada nikah. Nabi langsung bilang seperti nggak ada nikah, karena syarat pernikahan itu adalah gimana caranya kalian saling menyukai. Jangankan hal kayak gitu, orang aja kan kita punya standar masing-masing ya, nggak apa-apa jelek, iya itu kamu ya. Kita itu jangan sampai mudah mendengarkan omongan orang itu mau ngomong ini, ya udah itu kan orang lain. Karena dirimu itu adalah ratu bagi kehidupanmu, dirimu adalah raja bagi kehidupanmu. Jadi kalau dengerin omongan orang itu yang baik-baik aja, kalau ngomong yang jelek itu udah terima aja, jelek yang penting pela. Iya kalau baik udah jelek, karena kebanyakan ya udah jelek, mohon maaf ya, udah jelek, sikap atau sifatnya juga buruk, nauzubillah ya, masih mending ganteng apalagi sikapnya baik. Nah seperti itu, jadi kalian harus punya mindset yang baik ya teman-teman. Dan apa ya, ternyata ketampanan atau kecantikan itu bukan karena dibuat-buat ya, karena kalau banyak duitnya pastilah ganteng. Enggak juga kata siapa, banyak tuh di mana-mana orang berduit tapi jelek mukanya. Saya pengen ngasih kunci di sini, jadi kalian bersyukur banget ya kalau lihat channel saya ini. Saya ngasih clue ya, orang iman apalagi yang baik kebanyakan ibadahnya diterima, aura atau wajahnya itu bercahaya, dan dia pasti ganteng, dia pasti cantik insyaallah. Jadi kalian please deh buang jauh-jauh omongan celotehan orang-orang. Kan saya kan juga ya gak apa-apa diterima walaupun jelek, yang penting baik. Jangan guys ya. Di zamannya dulu Nabi Muhammad SAW, gimana dia, saya ya Nabi laporan, saya menikah dengan ini hitam dekil orangnya, nggak kerawat gitu, apa ya, iya penampilannya acak-acakan, tidak rapi gitu kan. Kalau orang iman, kalau kita tuh ibadah, kita tuh orang iman kan harusnya rapi, harum, wangi gitu, apa ya, menebar aura positif gitu. Itu nauzubillah gitu ya, terus suruh nerima kayak gitu, jangan mau. Jangan mau, biar nggak sengsara. Zaman dulu aja mereka langsung melaporkan alasan seperti itu, alasan karena penampilannya jelek, menolak karena penampilannya jelek atau wajahnya jelek, itu diperbolehkan, itu disah-sah aja gitu. Dan Nabi Muhammad memang apa ya, kalian tahu nggak, jadi saya kasih clue lagi nih, kunci lagi nih. Maka beruntung banget kalian yang lihat channel saya, apalagi yang belum nikah gitu ya, itu biar jadi masukan juga gitu ya. Apa, cari itu laki-laki yang tampan, mapan. Kan ada wanita atau laki-laki yang ingin dinikahi itu kan ada 4 kriteria. Ganteng, karena tampan, karena cantik, karena tajir, karena keturunannya, ya kan, dari bebet bobotnya orang baik lah. Terus yang terakhir karena agamanya. Nah semuanya ini kalau bisa harus ada semua, tapi yang paling kalian pilih yaitu yang terakhir, yang diutamakan itu adalah yang agamanya. Dia tuh paham agama, karena sejatinya wanita sepandai dan setinggi-tinggi apapun dia, tetap dia adalah makmum dari seorang laki-laki, karena laki-laki itu adalah seorang pemimpin, seperti itu. Jadi apapun itu, ingin kegiatan apa atau ada apapun harus izin dengan suaminya, seperti itu. Tapi kalau suaminya ugal-ugalan, cuek, gak ngerti agama, nauzubillah gitu ya. Jadi wanita itu mudah pecah. Wanita itu bukan soal usia ya, usianya sudah tua masa cemburuan, enggak seperti itu. Wanita itu dari zamannya Nabi Adam,
dia itu sudah mewarisi sifat pencemburu, manja. Ya wanita itu harus manja, tapi kalau laki-laki udah gak mau memanjakan wanitanya, jangan harap. Kalau kalian ingin langgeng, niat ibadah karena Allah, ya manjain wanita kalian, ngobrol yang baik, yang bagus, memberikan perhatian yang baik, seperti itu. Jadi insya Allah rumah tangga itu akan adem, tentram. Terus kalian juga akan, kalau Allah ngasih rezeki, diberikan anak yang solih solihah, seperti itu guys. Ya, jadi kayak gitu pengertian mahar dari beberapa sumber yang valid, sohih ya, karena sumbernya kan dari hadis ya, dan juga Al-Quran juga ada ya, berikanlah mahar apa yang mudah, yang mudah ya sayang, bukan mudah, bukan murah kok, tapi mudah. Kalau murah-murah gitu ya gimana, kamu itu nggak menghargai, kamu itu nggak bersyukur. Jadi mahar itu selain untuk menghalalkan farji wanita, mahar itu merupakan rasa syukur kalian untuk mendapatkan wanita yang kalian idamankan. Dan juga bersyukur kan Nabi Muhammad menyuruh untuk walimah ya, walimahan itu, walimahan maksudnya resepsi pernikahan itu disunahkan, malah sangat disunahkan ya, walaupun dengan seekor kambing dan lain sebagainya. Itu apa? Sebagai tanda rasa syukur kalian sama Allah sudah dipertemukan dengan pasangan kalian seperti itu, dengan pilihan kalian seperti itu. Jadi kembali lagi ke dalilnya, hadisnya kan gini, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur menerima apa, aku syukur banget nih sekarang aku udah dapet wanita yang aku idamkan, laki-laki yang aku idamkan, maka silahkan kalian, kalau di Madura itu kan kayak selamatan atau mungkin ya resepsi, terserah. Resepsi itu nggak harus besar, resepsi itu nggak harus wah, tapi disesuaikan dengan budget kalian masing-masing, seperti itu. Karena inti dari pernikahan gimana caranya itu awet ya. Karena apa ya, pernikahan itu adalah ibadah terlama, ibadah terpanjang, seperti itu ya. Salam sehat, salam santun. Semoga kita semua selalu Allah lindungi, selalu Allah jaga, dan diberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.